kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Rawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindak DIY. Pemirsa, gamelan telah ditetapkan oleh UNESCO pada 15 Desember 2021 sebagai warisan budaya tak benda ke-12 asal Indonesia. Gamelan merupakan salah satu di antara begitu banyaknya seni adiluhung dalam budaya Jawa. Dengan memanfaatkan unsur teknologi, gamelan bisa dibuat dalam skema industri modern. Skema tersebut adalah pembentukan gamelan dengan molding dengan sistem casting dan pelarasan nada menggunakan komputerisasi. Lalu bagaimana inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan? Kita akan membahasnya dalam podcast hari ini dengan tema inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, Kepala BPTTG Disperindak DIY Pak Anton Raharja. Apa kabar Pak Anton Raharja? Alhamdulillah, sehat, semangat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih sekali ya. Kemudian narasumber yang kedua, anggota Komisi B DPRD DIY Bapak Bambang Setio Martono. Apa kabar Pak Bambang, sehat? Alhamdulillah sehat. Matur nuwun Bapak. Bahagia, yang penting bahagia Pak ya. Oke, matur nuwun Bapak sudah hadir dalam podcast hari ini. Kemudian yang ketiga, praktisi gamelan Bapak Sugeng Triyono. Apa kabar Pak Sugeng? Kabar baik? Alhamdulillah. Sehat. Matur nuwun Bapak sudah hadir pada podcast hari ini dan tema kita adalah inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kemudian inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan, saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng Triyono terlebih dahulu selaku praktisi gamelan ya Pak ya di Kota Yogyakarta. Yogyakarta, iya. Oke, ini Pak Sugeng ini juga pengrajin gitu Pak ya. Ini sudah boleh mungkin Pak diceritakan dulu sudah berapa lama kemudian menekuni sebagai pengrajin gamelan ini Pak. Silakan Pak. Iya, yang jauh Pak Bambang. Sedikit tentang kerajinan gamelan. Kita berada di Jalan Lejen Suprapto nomor 83. Kebetulan saya sebagai pengrajin masuk generasi kedua, Mbak. Kita meneruskan dari usaha orang tua saya yang bernama Hadi Seno, kemudian kita pakai untuk nama kerajinan gamelan Hadi Seno. Kita berkecimpung di dalam gamelan, baik itu gamelan besi, gamelan kuningan, dan gamelan perunggu. Sedikit banyak untuk area pemasaran kita juga melayani, ada di wilayah Jogja sendiri juga ada, seputaran Jawa Tengah, ya Indonesia kita melayani. Gitu, Pak. Sejak tahun berapa tuh Pak sudah jadi pengrajin? Kita meneruskan sekitar tahun 85, Mbak. Kita waktu itu membantu orang tua, setelah itu, setelah Bapak sanggup tidak ada, kemudian kita berusaha untuk meneruskan karena saya percaya gamelan itu budaya yang sangat langka, sangat adiluhung. Kita berusaha untuk menjiwai dan menikmati. Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Nanti kita sambung lagi ya. Saya mau bertanya kepada Pak Anton ini, Pak Anton terkait dengan pelestarian gamelan khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Pak ya. Ini permasalahan mungkin Pak yang ada, apa yang ditemui ini sejauh ini tuh seperti apa sih Pak? Oke, gini Mbak, untuk yang gamelan ini kan memang harus dilestarikan ya. Karena apalagi sudah dicanangkan UNESCO 2021 sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian yang kita lihat seperti Pak Sugeng itu sudah generasi kedua. Mungkin Pak Sugeng ada generasi penerusnya, tapi belum tentu semua pelaku-pelaku IKM atau perajin gamelan, karena saya lihat yang perajin gamelan itu rata-rata ini sepuh, usianya itu sudah sepuh. Kemudian permasalahan yang kedua, generasi muda itu kurang begitu tertarik karena mungkin teknologinya merasa kotor atau gimana itu, atau mungkin perlu fisik yang terlalu kuat, terlalu banyak tenaga sehingga banyak kurang tertarik. Yang kedua,
dengan keterbatasan jumlah IKM pelaku gamelan itu waktu untuk produksi juga cukup lama. Tidak bisa pesan sekarang seminggu jadi ya, itu 3 hal ini terutama permasalahan ini harus kita kita gali, kami selaku apalagi kami instan dari pemerintah daerah Jakarta dengan status keistimewaan, kan Jogja itu harus istimewa. Budaya termasuk gamelan itu juga salah satu warisan budaya yang ada di Jogja, harus dilestarikan. Kemudian kalau tadi generasi muda itu biasanya tertarik kalau itu teknologinya tidak ketinggalan, canggih gitu lah. Apalagi sekarang mainnya HP, komputer, berarti mau nggak mau teknologi juga harus kita alihkan untuk regenerasi ke generasi teknologi baru, 4.0 toh. Apalagi sekarang sudah ya paling tidak mengurangi beberapa kesan bahwa pekerjaan di dunia gamelan itu kumuh, kemudian kesel, perlu tenaga banyak, itu kita kurangi dengan kita berusaha menggait termasuk baik itu pelaku-pelaku juga kita tarik, anak-anak muda kita tarik. Salah satunya kami itu sering ada kunjungan dari SMK, dari perguruan tinggi, kemudian termasuk kemarin ada beberapa yang studi di kami, skripsi di kami, termasuk putranya Pak Sugeng, alhamdulillah kemarin penelitian gamelan juga di tempat kami, sehingga wah nanti berarti tahun depan ada penerusnya. Berarti kan biar tetap lestari. Tetapi karena ini ada unsur gamelan itu juga seni, kami juga tetap melibatkan pelaku-pelaku utama yang sudah berkecimpung sekian tahun seperti Pak Sugeng dan mungkin kawan-kawan pengrajin. Nanti di tahapan tertentu untuk penyelarasan, kemudian membuat rancaan, kami pasti menggandeng beliau-beliau, termasuk nantinya ke depan untuk produksi massal juga pasti dengan beliau-beliau. Itu berarti kami, karena ada 3 permasalahan utama itu. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, gamelan kan ditetapkan oleh UNESCO ya Pak ya sebagai warisan budaya dunia begitu Pak. Nah, menurut Pak Bambang sendiri menanggapi gamelan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini seperti apa ini Pak? Ya, jadi dengan gamelan yang sudah ditetapkan dari UNESCO bahwa gamelan itu mesti harus dilestarikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minat dari gamelan itu sebetulnya banyak. Karena saya kan pernah di Kalimantan, Pak. Kalimantan itu juga setiap grup-grup yang ada di sana itu juga ada yang punya gamelan. Sehingga gamelan itu sudah memasyarakat. Tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa pun juga seperti itu. Kemudian saya juga pernah dinas di Bali. Di Bali gamelannya memang beda dengan gamelan Jawa, Pak ya. Tapi gamelan di Bali itu pun juga sangat luar biasa banyaknya. Karena setiap event-event tertentu itu juga ada pementasan dengan gamelan. Dan setiap desa adat Pak di sana, itu semuanya mesti punya gamelan. Nah kalau di Jogja sendiri itu memang gamelan kan juga diproduksi oleh IKM sendiri. Nah, makanya IKM itu harus juga berkembang, agar supaya gamelan itu bisa tetap diproduksi. Nah, kemudian tadi disampaikan Pak Anton bahwa sudah ada teknologi yang akan memperbarui sistem dari gamelan itu untuk dengan sistem teknologi yang baru. Tapi juga tidak boleh dilepaskan bahwa IKM itu kan dengan adanya dia sudah mempunyai pengalaman untuk memproduksi gamelan, itu kan dia untuk IKM sendiri jangan sampai ditinggalkan, karena seperti laras gamelan itu kan meskipun teknologi juga ada, tapi harus dikombinasikan dengan IKM, karena yang namanya laras itu kan sebetulnya dari telinga ya Pak ya, dari telinga. Jadi seperti umpamanya ada produksi yang modern seperti piano, seperti tenor dan sebagainya, itu kan harus ada yang
bahwa ini benar. Benarnya itu dari telinga. Nah, dengan adanya ahli-ahli yang ada di EKM itu, oh ini larasnya sudah benar. Umumnya ada bonang, ada bagong, ada apa itu kan Kempul, harus kempul dan sebagainya itu kan harus pas ya Pak harus pas karena gamelan itu kan sebetulnya orkestra Iya, orkestra, kesatuan seluruh bunyian yang ada di gamelan itu harus selaras. Nah itu yang punya ahli itu mestinya ya IKM yang sudah menggeluti beberapa puluh tahun seperti Pak Sugeng ini, sehingga wah ini larasnya sudah betul. Kalau ditutuk gini, oh ini benar. Nah kalau sudah dimasukkan di teknologi, mungkin teknologi juga bisa membuat program ya Pak, membuat program agar juga di laras itu juga pas gitu ya. Nah ini memang harus ada kombinasi Pak, ini ada kombinasi antara teknologi yang modern juga dengan para pelaku tradisional gitu. Saya kira demikian, jadi harus ada sinergi lah itu. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Sugeng. Kalau terkait dengan tadi disampaikan beberapa permasalahan nih Pak ya. Salah satunya kan banyak mungkin ya anak muda yang mungkin kurang tertarik gitu Pak ya. Nah, kalau dari Pak Sugeng sendiri permasalahannya itu Pak di seputar gamelan ini seperti apa itu Pak? Menurut pengamatan kami ya Pak ya, kemungkinan belum ketertarikannya ya, tapi tidak tertarik, tapi belum ketertarikan. Kemungkinan ya dikendalikan Pak Anton tadi, mungkin dari segi proses pembuatan memang kesannya kumuh, kotor, dan memerlukan tenaga yang ekstra. Karena itu kan kalau nyun sewu, kalau yang melalui tahapan tempah itu kan nyun sewu harus berotot kuat, karena itu yang sudah terbiasa pun satu hari full tidak akan kuat. Itu biasanya itu kalau orang menempa itu sekitar 4 orang, 8 orang itu paling hanya bertahan paling pukul jam 1 siang lah. Setelah itu nanti prosesnya kan sudah lain lagi. Tapi untuk proses awal dari peleburan kemudian penempaan itu paling setengah hari. Jadi memang kalau dari kalangan muda masih belum bisa menerima. Kalau yang sifatnya pekerjaan itu, yaitu tadi kumuh, kotor, harus memerlukan tenaga yang ekstra. Lalu yang dikatakan Pak Anton, saya tertarik untuk anak-anak muda sekarang itu yang melalui teknologi, entah itu teknologi digital, sekarang HP. Kita berharap nantinya dari Balai BPTG itu nanti akan lebih mendorong anak-anak muda lebih tertarik, baik dari segi mohon maaf untuk bagaimana cara membuat gamelan, ataupun setelah dihasilkan gamelan itu nanti akan lebih tertarik bagaimana cara memainkan, menabuhnya. Karena apalagi sekarang dari beberapa daerah sudah mendapatkan bantuan Bapak dari dinas, itu akan lebih menggeliatkan anak-anak muda untuk lebih cinta dengan gamelan itu sendiri. Oke, tadi kan selain dikatakan permasalahan ini Pak ya, permasalahan lain Pak yang dirasakan terkait dengan pelestarian gamelan sendiri ini seperti apa ini Pak? Saya kira kalau hambatan untuk kendala pelestarian itu sedikit banyak ada di personalnya Mbak. Tapi juga tidak lepas dari kebiasaan. Kalau dari tiap daerah itu akan selalu terdengar musik gamelan, mohon maaf ini, itu lambat laun sedikit banyak nanti akan menjadi tertarik. Oleh karena itu sekarang dari dinas ataupun pemangku kebijakan lebih gencar, kalau bisa dibilang setiap tahun ada pengadaan gamelan yang beberapa puluh set ya Bapak. Ada 60 set. Ada 60 set.
Nah, oleh karena itu kaitannya dengan BPTG itu harapannya dengan teknologi itu akan proses proses untuk dapat terpenuhinya itu akan semakin cepat karena melalui teknologi pakai molding, pakai mesin. Saya kira dengan banyaknya, dengan maraknya bantuan ataupun seringnya anak-anak muda kita mendengar suara alunan gamelan, saya yakin itu nanti dari pengaruh-pengaruh yang musikal barat akan sedikit banyak nanti akan masuk ke dalam anak-anak muda kita, Mbak. Harapannya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Anton. Tadi Pak Anton menyebutkan ada 3 permasalahan gitu Pak, terkait dengan pelestarian gamelan sendiri. Nah, dari ini sendiri Pak, langkah-langkah yang dilakukan untuk pelestariannya seperti apa itu Pak, untuk mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan. Ini juga nyambung dengan yang disampaikan Pak Sugeng ini, kan terkait dengan alih teknologi. Tadi Pak Sugeng, Pak Bambang menyampaikan memang awalnya pembuatan gamelan dengan sistem di tempat tradisional dengan berbagai permasalahan tadi, tetapi alih teknologi harus tetap mengedepankan lokalita, termasuk pelaku budaya IKM yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman harus direkrut. Nah, ini kami untuk mengatasi permasalahan salah satunya alih teknologi itu yang pertama. Ini kami dalam riset pengembangan, termasuk kemarin sebelum ke kami masih di YPTI di Pak Petrus, itu pun dari Pak Sugeng dan teman-teman pelaku IKM dilibatkan dalam misalnya risetnya. Oh, ternyata tadinya proses manual seperti ini menjadi teknologi menggunakan tanur, pengecoran, pakai peleburan, pakai menggunakan molding dan casting, kendalanya seperti apa. Termasuk yang tadi disampaikan Pak Bambang terkait dengan penyelarasan nada. Penyelarasan nada memang yang nanti yang mendengarkan adalah dari telinga, kemudian yang paling bisa menikmati ya yang tahu nada-nadanya. Tetapi untuk memudahkan, mempercepat penyelarasan nada, kami juga ada teknologi komputer untuk penyelarasan, sehingga nanti kalau kira-kira sudah mendekati frekuensi amplitudenya itu hampir sesuai, baru dicek sama yang ahlinya pakai telinga. Oh benar, sehingga nanti biar tidak terlalu banyak yang terbuang, karena kan untuk penyelarasan itu harus dibubut, ditipiskan, kadang itu harus ditambal, kan. Nah itu supaya ini juga dari unsur efisien dan efektivitas, sehingga nanti bahan baku tidak banyak yang terbuang. Itu dari penyelarasan. Selain itu kami kan juga untuk membuat molding sendiri. Molding itu cetakan ya Mbak. Untuk membuat cetakan kemarin memang kami memilih salah satu jenis nada yang itu terpilih lah, itu yang kita gunakan untuk moldingnya pencetak. Memang awalnya kami itu mencetak hanya beberapa set gamelan. Tetapi dengan perjalanan di YPTI itu sejak tahun 2016 kalau nggak salah, 16 sampai ke kami itu baru mulai tahun 2020. Sehingga dari Pemda DIY 2016 dari Pak Gub itu waktu itu ndawi Pak Petrus dari YPTI untuk mengembangkan gamelan yang diambil waktu itu adalah prototipe yang ada di Kepatihan. Yang ada di Kepatihan karena di situ memang gamelan kuno punyanya keraton, yang itu sudah terstandar, itu digunakan untuk pembuatan molding. Di YPTI membuat moldingnya sampai kurang lebih 4-5 tahun. Kemudian setelah jadi satu set, kemarin di 2020 kami dari BPT3 Disperindak DIY itu membuat workshop gamelannya. Workshop gamelan yang kami buat sebenarnya tujuan akhirnya nanti juga untuk menjawab dari pelaku-pelaku IKM, karena tidak bisa tender, harus ada ruang produksi yang terstandar, kalau istilahnya besalen. Itu di kami nanti kan kami sudah ada alat-alatnya, sarana untuk membuat itu. Tanurnya kami sudah ada, untuk ngecor ada, untuk penyelarasan ada, untuk finishing ada. Itu semua mungkin nanti kalau kami sudah bisa memproduksi slendro, pelok kerjasama dengan IKM, nanti bisa kita gunakan untuk pelaku-pelaku IKM yang mau ikut tender, nanti besalennya ke kami, karena memang tidak full di kami kerjakan. Kami nggak mungkin bisa penyelarasan nada sampai akhir, karena yang tahu ilmunya dari Pak Sugeng dan kawan-kawan. Tetapi itu pun dari Pak Sugeng juga
kan harus untuk kolaborasi itu ya, kolaborasi itu pun mungkin nanti ada sebagian yang proses di kami, finishing di beliau, dan kami juga nggak bisa membuat rancaan pasti yang pelakunya dari Pak Sugeng dan teman-teman, termasuk yang kami 2020 itu membuat DED, 2021 kami membuat workshop gamelannya atau ruang produksinya, tetapi itu pun sebenarnya dari 2 tahap kita baru 1 tahap. Karena itu baru ruang produksi, sedangkan tujuan kami ke depan di situ ada ruang edukasi, ada ruang untuk promosi atau ruang display, itu belum ada, nanti mungkin di tahap berikutnya, karena kemarin 2-3 tahun kami terpangkas COVID itu sehingga anggaran banyak yang lari ke situ, sehingga target-target yang harusnya tahun ini harus ditunda sekian tahun itu, kemudian sehingga kami baru mulai lagi di tahun 2022-2023 itu kami melengkapi sarana prasarana, baik itu untuk pengecoran, untuk peleburan, untuk finishing kami belikan. Kemudian tahun ini alhamdulillah kami insya Allah tahun ini nanti kami bisa membuat 1 set gamelan selindro. Itu kami sudah 2 kali pengecoran, mudah-mudahan nanti bulan Juli kami akan ngecor lagi untuk sehingga nanti di akhir tahun itu pun kami kerjasama dengan Pak Sugeng juga untuk penyelarasan maupun termasuk beliau sebagai narasumber kami, sehingga kami melakukan koordinasi termasuk mengundang narasumber dari pelaku itu Pak Sugeng dan kawan-kawan, dari periset yang awal itu dari Pak Petrus dan kawan-kawan dari YPTI itu pun tetap kami libatkan. Kemudian selanjutnya dalam kami melakukan suatu pengeburan, pengecoran, kemudian membuat gamelan dengan sistem melodik, istilah kami melodik itu adalah molding dan casting. Jadi disingkat melodik. Ini ada hubungannya juga karena memang gamelan itu orkestra, melodi, harus ada kerjasama, harus ada saling menghormati intinya. Nah, ini kami membuat itu sehingga target kami nanti tahun ini 1 set selindro, tahun depan kami bisa plus 1 set pelok. Syukur kami juga nanti untuk edukasi beberapa kali nanti mungkin kami mengundang beberapa pelaku IKM untuk studi komparasi bahwa kalau menggunakan yang teknologi modern seperti ini, yang pakai tempa seperti ini, sehingga nanti bisa saling melengkapi. Mungkin itu langkah kami itu, kemudian ke depannya lagi, tapi nggak tahu ini mungkin kalau target kami awalnya terwujud tahun 2026, tetapi karena kemarin terpangkas 2-3 tahun ya maksimal 5 tahun ke depan nanti kami ada ruang edukasi, ada ruang produksi, ada termasuk tadi yang Pak Bambang menyampaikan bisa nabuh itu, kami ada ruang untuk nanti latihan gamel istilahnya itu. Kemudian yang terakhir kami juga layanan kami mesin-mesin yang digunakan untuk produksi gamelan tidak semata-mata untuk gamelan, kami jasakan untuk memfasilitasi IKM, misalnya untuk layanan mesin bubut, kemudian nanti untuk memotong karena kami ada laser cutting, itu bisa memotong juga lempengan besi untuk misalkan pagar-pagar, itu kan nanti bisa tambahan juga, termasuk meskipun sekarang hanya untuk penconnya ya, karena kalau untuk gamelan hanya untuk pencon, tapi bisa untuk ornamen-ornamen yang lain. Kami itu rencana ke depan seperti itu, sehingga mungkin kolaborasi sinergi itu memang selalu jalan. Apalagi ya saya dulu sebenarnya waktu kecil juga seneng gamelan, karena kalau di rumah saya dulu itu setiap malam tanggal 1 Suro bapak itu pasti nanggap kelenengan di rumah, itu pasti ya saya dulu juga ikut grup gamelan tapi hanya nabuh apa itu kalau kendang nggak berani. Kalau anak yang kecil sekarang malah ikut grup kerawaitan di sekolah, dia malah kendang, jadi bolak-balik sudah beberapa kalian juga. Iya, ekstrakurikuler, kok milihnya juga gamelan itu tadi. Itu jadi ya mudah-mudahan ini generasi penerus nanti tetap ada. Entah itu penikmat seni, mungkin awalnya penikmat seni ya. Tapi dengan menikmati apalagi tahu prosesnya ternyata juga nikmat. Ya siapa tahu nanti benar-benar bisa lestari ya Pak Bambang ya. Jangan mandek ke satu generasi. Oke, Pak Bambang, kalau menurut Pak Bambang nih Pak ya, dari Dewan sendiri kalau melihat apa sih Pak yang perlu ditingkatkan ini Pak untuk melestarikan gamelan khususnya di DIY sendiri, seperti apa nih Pak? Silahkan. Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Anton sama Pak Sugeng bahwa generasi muda itu kan masih kurang tertarik Pak ya terhadap bagaimanakah untuk memproduksi gamelan. Makanya perlu nanti dari dinas itu membuat kayak slide film gitu Pak. Jadi mulai dari pembuatan gamelan, kemudian sampai dengan
untuk membuat larasnya dan sebagainya itu dibikin kayak film gitu Pak. Sehingga nanti disampaikan kepada studio-studio televisi. Nah, kemudian ada narasi bahwa gamelan itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO, makanya ini harus dikembangkan. Nah, bagaimanakah untuk bisa tertarik generasi muda? Nah, generasi muda kan harus disampaikan bahwa untuk membuat gamelan itu sebetulnya kan punya income yang besar tuh Pak. Karena satu unit gamelan itu kan paling tidak kan sekitar 100 juta sampai 200 juta. Nggih. Belum yang perunggu ya Pak. Belum yang nggih. perunggu kan bisa 500 juta. Nah, ini kan sebetulnya peluang sebetulnya bagi generasi muda bahwa gamelan itu tidak hanya disepelekan bahwa itu suatu industri yang tidak bisa memberikan pendapatan dan kehidupan sebetulnya. Apalagi istilah kuno aja Pak. Nah, ini gamelan harus kuno. dihilangkan. Karena seperti di luar negeri pun itu kan para penabuh itu kan sebenarnya sudah banyak yang dari Amerika, dari Inggris itu sudah banyak yang belajar gamelan. Nah, sehingga kan kalau mosok di luar negeri penduduknya seneng dengan gamelan, mosok di kita enggak. Nah, ini kan perlu ada motivasi untuk membangkitkan lagi seni gamelan itu. Kemudian tadi disampaikan Pak Sugeng bahwa anggota Dewan itu setiap tahun itu ada program untuk masyarakat itu 1 unit gamelan Pak. Nah, ya. Jadi saya itu sudah memberikan bantuan itu untuk 3 tahun ini sudah ada 3 Pak. Nanti yang 2024 nanti ada lagi 1. Jadi 1 anggota Dewan itu mempunyai pokir Pak, pokok pikiran untuk bisa disampaikan 1 unit gamelan itu di masyarakat utamanya yang punya sanggar. Gitu, nah, dengan demikian nanti sanggar-sanggar ini kan bisa dikembangkan untuk melatih dari masyarakat untuk bisa menabuh gamelan itu. Lebih mencintai. Dan saya kemarin tahun 2022 itu saya masih ke kelompok anak-anak muda Pak. Ya di Ngelipar itu jadi penabuhnya itu semua anak-anak. Nah, ini kan maksud saya untuk anak-anak itu bisa mencintai lebih dan mencintai, menabuh itu tidak kok hanya yang generasi tua. Biasanya kan kalau kita melihat itu kan kelenengan itu kan si orang tua gitu aja. Nah, ini saya memberikan stimulan kepada anak-anak muda itu agar supaya dia melestarikan dan menabuh gamelan itu sejak dari kecil. Ya, betul. Nah, ini seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kendala ini harus bisa dibongkar, Pak. Agar supaya produksi gamelan itu harus sama juga dengan produksi yang musik lain seperti gitar, seperti drum dan sebagainya. Ya, karena gamelan itu juga sebetulnya kalau betul-betul diresapi, wah itu luar biasa Pak, luar biasa. Jadi bisa nges gitu loh, bisa nges gitu. Nah, kemudian saya juga ada program-program Pak untuk pementasan wayang. Jadi saya punya pokir kan Pak, jadi saya mementaskan wayang dan sebagainya, otomatis kan itu ada perangkat gamelan tuh Pak. Betul, nggih Bapak, nggih. Jadi nanti saya ke beberapa Kapanewon itu saya bikin program itu Pak, untuk melestarikan budaya, otomatis seni pedalangan, seni kerawitan itu bisa jalan. Gitu. Dan maaf sayangnya Pak Sugeng sama Pak Anton saya tidak bisa lanjut Pak. Ya nggak apa-apa ya, tapi saya sudah memberikan ada yang melanjutkan gitu. Sehingga yang penting saya sudah memberikan stimulan kepada masyarakat bagaimanakah mencintai gamelan, mencintai seni gamelan, seni budaya, seni kerawitan dan sebagainya itu sudah bisa memasyarakat. Rasa handar beni. Ya, saya begitu. Termasuk yang di dunia pendidikan itu Pak? Iya, gitu. Jadi maksud saya nanti kalau
umpamanya di ekstrakurikuler Pak ya, karena dulu saya waktu masih SMP Pak, tahun 70-an Pak, itu setiap SMP itu punya gamelan Pak. Tapi nggak tahu mulai tahun 80 sampai sekarang itu masing-masing SMP itu kok SMA itu kok nggak ada gamelan. Padahal waktu saya masih sekolah di SMP dulu itu satu sekolah itu punya gamelan. Dan sore hari itu ada pelatihnya untuk mendidik kita Pak. Nah, tapi nggak tahu kok situasi kok berubah gitu Pak. Nah ini memang harus dikembalikan Pak. Harus dikembalikan, jadi nanti mungkin dengan dinas Dispora Pak. Nah ini nanti kita programkan Pak agar supaya nanti masing-masing minimal kalau tidak SMP ya SMA lah. Karena kalau di IY itu kan untuk kewenangannya di SMA SMK loh Pak. Ya, jadi itu kalau tidak dimulai dari situ Pak. Nah nanti untuk kabupaten kota bisa untuk SMP ke bawah. Gitu. Dengan demikian kan nanti seni gamelan kerawitan itu bisa berkembang lagi. Gitu. Jangan kalah sampai yang di luar negeri. Ya, kalau kita melihat itu, kalau saya ada YouTube itu melihat, waduh, cah bule-bule kok iso nabuh gamelan itu. Nah, padahal di kita sekarang kan semakin sedikit itu Pak. Nah ini kan merupakan satu keprihatinan gitu. Makanya nanti mungkin Pak Anto jadi beberapa dinas nanti membuat satu dorongan Pak. Dorongan kolaborasi sinergi gitu ya. Mungkin ada yang dari sisi produksi, ada gitu. Yang dari sisi promosi, ada yang dari sisi edukasi pendidikan. Sehingga nanti bisa komplit Pak. Jadi nanti antar dinas itu kemudian saling mengisi, kemudian mengembangkan seni kerawitan kembali gitu. Kekhawatiran kita Pak itu yang orang tua itu, karena tadi Bapak ngendikakan yang di luar negeri itu sudah banyak orang-orang yang dikatakan orang bule, orang barat, tapi mencintai dan memainkan gamelan. Dan itu sangat ahli Pak, sangat pintar. Kita khawatir gamelan itu milik kita. Nyun sewu. Sesuk anak putu dhewe malah sinone nang luar negeri kan itu jangan sampai toh Pak terbalik. Betul. Nyun sewu. Iya, meskipun itu juga apa efek dari pertukaran budaya. Ya, betul. Memang untuk pengenalan kita ke luar negeri. Tapi jangan sampai yang dalam negeri kalah gitu. Begitu aja. Karena yang di luar negeri gencar promosi, pertukaran budaya, mengenalkan gamelan ke sana. Yang di sini jangan sampai terlupakan. Mudah-mudahan nggak terlupakan. Apalagi nanti kalau sudah ada sisi produksinya, dari yang tradisional sampai yang modern, sekolahannya dari misalnya mungkin darinya ekskul jadi nanti setengah wajib. Terus kalau ada momen-momen tertentu, kalau misalnya ada kumpul-kumpul, terus kemudian ada wisuda, ditampilkan kerawitannya, itu mudah-mudahan tergeliat lagi. Akan lebih Dan mungkin perlu juga Pak Anton, nanti kalau sudah ini membahana itu perlu ada festival. Festival gamelan. Festival gamelan. Kalau itu kemudian kan terangsang tuh Pak. Iya, terangsang. Jadi wah di SMA ini ternyata jadi juara 1 pokoknya. SMA ini juara 2. Nanti SMA SMK lain kan mengikuti, memotivasi. Motivasi betul. Jadi dengan adanya festival gamelan itu kan ada daya tarik tersendiri Pak. Jadi itu memang harus didorong Pak. Didorong. Jadi mungkin Pak Anton nanti antar dinas, antar OPD perlu ada kolaborasi agar supaya nanti gamelan itu bisa lebih memasyarakatan lagi. Pak, termasuk yang ini kami antar OPD itu di Pani Radio untuk yang pengadaan gamelan selama ini kan untuk pengadaan 60 itu di Pani atau di Dinas Kebudayaan. Memang karena kami belum mampu untuk produksi massal, aturannya belum bisa memenuhi. Nanti kalau misalnya dari sisi produksi kami sudah continue, sudah punya besalan yang bisa diacu oleh Bapak Ibu teman-teman IKM, mungkin nanti kita bisa ikut tender khusus pengadaan gamelan yang dari dana keistimewaan. Sehingga nanti dari Jogja untuk Jogja, gitu. Bisa dari Besi, bisa dari Kuningan, apalagi dari Perunggu, insya Allah bisa. Itu harapan ke depan Pak. Ya mudah-mudahan bisa. Ya itu yang perlu kita dorong Pak.
Oke. Jadi kalau produksi Jogja ya yang menikmati ya Iya. minimal orang Jogja, maksimal bisa di luar kan begitu. Apalagi itu nyun sewu Bapak, dana keselamatan juga nggih. Iya, iya. Untuk kesejahteraan warga Jogja. Oke. Nah, Pak Sugeng, saya mau bertanya terkait dengan inovasi teknologi gitu ya. Kalau saat ini itu Pak ya, apa sih Pak inovasi teknologi seperti apa itu Pak yang dibutuhkan untuk turut Yang serta? diharapkan? Iya, diharapkan begitu Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Biar nanti Pak Sugeng itu dalam memproduksi itu bisa apa ya istilahnya berkibar di Jogja dan luar Jogja, yang diharapkan seperti apa? Apakah cukup gini saja nanti Iya. kami kuat tanding gitu? Harapannya begini Mbak, adanya proses produksi yang dibuat secara molding atau dengan teknologi, kita harapannya yang satu jelas kebutuhan gamelan khususnya ada di Jogja ini cepat terpenuhi. Karena sampai sekarang memang dari kemungkinan dari Dida sendiri kalau kebutuhan itu pengajuan kebutuhan gamelan sangat banyak sekali. Jadinya nanti setelah BPTG mampu dan akhirnya nanti hasilnya akan setara dengan gamelan yang sistemnya yang ditempa, itu akan dapat paling tidak sejajar menyeimbangi antara kebutuhan dan permintaan dari masing-masing kelompok begitu ya. Kalau saat ini berarti inovasinya apa molding tadi Pak ya? Harapannya begitu ya. Kami percaya dari pihak BPTG akan menggandeng dan merangkul dari para tokoh-tokoh seniman, kalangan budayawan ataupun dari kalangan akademisi, karena kami percaya melibatkan dari pihak Institut Seni Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta, tidak salah ya. Nah, itu akan lebih menyempurnakan yang mohon maaf selama ini mungkin belum ketemu dari titik segi ke suara pelarasan ya Pak. Karena kita tahu semua bahwa gamelan itu bukan hanya bentuk fisiknya yang kita lihat, tetapi juga hasil suara yang akan kita dengarkan. Itu memang harus estetik begitu nggih. Jadi memang inovasi dari keterlibatan BPTG nanti akan sangat kita harapkan begitu juga nggih. Yang memang yang untuk molding awal kan yang membuat kemarin dari YPTI. Tapi kita memang berusaha setiap secara insidentil maupun periodik mungkin 2 tahun sekali kita akan membuat redesign molding supaya nanti lebih efektif, efisien. Termasuk kemarin kami di awal-awal proses di tahun 2023 awal 2024 kami juga mencoba untuk bahkan sistem proses penuangannya pun ternyata kemarin dari awalnya kan cuma satu sisi ternyata itu banyak udara masuk, kemudian hasilnya pecah, kemudian juga kurang efisien. Sehingga kami juga waktu itu menggandeng mahasiswa-mahasiswa dari ISI, dari UNJ, dari UGM yang PKL di situ. Kami minta membuat SOP sama desain untuk penuangan yang paling efektif mana. Itu dengan suatu program komputer, alhamdulillah kemarin sudah ketemu. Tapi itu kan harus dibuat per masing-masing jenis gamelan beda-beda. Mungkin gong harus bagaimana, bonang harus bagaimana, kemudian bonang penerus bonang itu beda-beda. Itu memang kami selalu akan melakukan inovasi terkait dengan nanti untuk efisien, efektivitas, dan akhirnya nanti untuk penyelarasan itu bisa terstandar. Terstandarnya itu kami menggandeng teman-teman IKM, pelaku IKM yang sudah biasa menyelaraskan, biasa ngrungokke ngangge pakai telinga. Itu ternyata ini mungkin secara komputer bagusnya di nada tinggi, ternyata ini harusnya di sedang. Itu nanti kami akan melakukan redesign. Program kami memang di tahun 2005 kami ada redesign molding. Itu program awal, tapi program awal sebelum terhalang COVID. Nanti kalau misalnya nanti berarti mundur setahun 2 tahun kami akan redesign sehingga setiap kami misalkan sekarang proses produksi 1 set. Ternyata dari evaluasi pembuatan sekarang itu ada beberapa yang inefisien, berarti kan harus kami rubah. Atau ternyata ini ada yang kemarin terlalu boros. Nah, itu harus diperbaiki lagi. Ini kami selalu membuat redesign, termasuk alhamdulillah kemarin sudah ada yang riset
beberapa jenis gamelan. Kalau misalnya satu mahasiswa riset satu jenis gamelan, itu bisa puluhan ratusan mahasiswa riset itu belum selesai karena jenis gamelannya kalau pelok sendiri 7 Itemnya kali berapa beda-beda, jenis, nggih. dendro 5 kali berapa jenis, itu ya kami memang karena keterbatasan SDM di kami gandengnya yang pertama kami sudah melakukan MOU dengan ISI, dengan UNJ, dengan UGM, dengan Atmajaya, sama dengan UI. Tapi untuk tidak hanya khusus gamelan ini, termasuk kami untuk membuat perbengkelan, untuk prototipe kami gandeng itu, karena itu kesadaran kami SDM-nya terbatas. Yang kedua, itu kalau dari sisi pengalaman, kami selalu kolaborasi dengan pelaku-pelaku IKM. Termasuk mungkin yang baik di kami sebenarnya itu secara seni kurang estetis, kurang bagus. Mungkin suaranya sebenarnya bagus, tapi ini kalau nada ini bukan nada Jogja misalnya, kan ada nada Jogja, nada Bali. Nah itu nanti mungkin ke depannya kalau misalnya nanti Jogja itu kebutuhan gamelannya sudah terpenuhi, siapa tahu bisa ekspansi membuat gamelan versi Bali atau versi mana, tetapi yang versi Jogja kita penuhi dulu dengan standar kalau yang di awal itu dari gamelan set yang ada di Kepatian, mungkin nanti terus mungkin ada redesainnya mengikuti dengan perkembangan. Menangnya kalau teknologi itu bisa kita selalu redesain secara periodik, tapi kalau yang manual kan mosok yang di redesain SDM-nya kan agak sulit. Tapi karena ini alat itu bisa kita sesuai termasuk mungkin sekarang kami memang konsentrasi awal kami ini adalah membuat gamelan moldingnya dengan yang perunggu, karena kayaknya pelaku IKM yang pelaku Jogja perunggu itu hampir tidak ada. Lebih banyak ke besi sama kuningan, sehingga kami lari ke perunggu, memang harganya 500-an ke atas sih. Cuma kalau bisa untuk perunggu pasti bisa untuk besi dan kuningan, cuma nanti proporsi sama campurannya yang beda. Mungkin itu nanti ya itu insya Allah tidak mandek lah, 1, 2, 3 tahun itu tetap simultan nanti bisa. Inovasi selalu ada, Mbak. Oke, nah tadi inovasi molding ini mungkin boleh dijelaskan Pak, itu yang seperti apa itu Pak? Molding itu pencetak, misalnya ini pot itu buat cetakan seperti ini. Ya cetakannya seperti ternyata cetakan awal yang penting misalnya bonang keluar bentuknya bonang. Cuma pas awal itu yang penting kan keluar bentuknya. Setelah diselaraskan, oh ternyata ini terlalu tebal, terlalu tipis, sehingga besok harus diredesain. Pencetakannya ditipiskan atau ditebalkan. Nah itu kedepannya lagi mungkin oh ternyata ini suaranya sekarang biar mengikuti seperti trompet, dan siapa tahu itu kan ke depan kita nggak tahu, harus terlalu diredesain. Diredesain itu berarti cetakannya dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan, termasuk biar mungkin nanti sekarang karena molding cetakannya ini untuk perunggu, untuk besi dan mungkin beda karena tingkat lelehnya kan beda. Karena kami untuk membuat gamelan sistem molding ini memang campuran tembaga kuningan untuk perunggu itu suhunya adalah di atas 5.000-7.000 derajat. Nah itu memang cukup panas, tetapi sehingga harus benar, dan itu kalau misalnya terlambat sedikit nanti sudah terlanjur membeku, sudah dingin, belum merata, itu kan jadi hasilnya nggak bagus. Suaranya jadi nggak kompak atau nggak bagus lah. Sehingga itu memang sistem itu harus selalu dievaluasi sih, selalu diredesain. Redesain itu ya dicek ulang. Dan tadi rencananya redesainnya tahun di 2020. Ya kami sebenarnya 2 tahun sekali itu mau redesain. Kalau ada anggaran dan itu setiap 2 tahun. Karena apa? Mungkin desain molding yang pertama kita gunakan untuk nyetak selendro, pelok. Ternyata ada perkembangan kemarin misalnya setelah dicek penjelasan sama Pak Sugeng dan kawan, oh ini terlalu tebal, terlalu tipis, sebenarnya besok kita cek lagi. Dan untuk membuat redesain itu kita bisa menggunakan sarana, yaitu menggunakan komputer gravity casting. Kita ada software gravity casting, memang harga softwarenya sendiri itu kita emang satu software itu MM-an kalau pemerintah, karena kita punya DAIS, asal itu tujuannya jelas untuk pelestarian budaya. Alhamdulillah kemarin kami dapat, sehingga itu gravity casting bisa kami gunakan untuk redesain, termasuk nanti aplikasinya pun dari perguruan tinggi itu, dari UNJ, dari ISI, itu kenapa ke kami, karena kami softwarenya adalah software legal. Software legal itu biasanya menunya lebih komplit daripada software yang di perguruan tinggi, kan kebanyakan yang penting cepat untuk praktek, sehingga kalau teman-teman dari perguruan tinggi kemarin malah ke kami memang banyak untuk riset itu. Nah itu kami manfaatkan teman-teman yang PKL yang riset,
kami minta membuat SOP-nya, kami minta membuat redesign, meskipun baru 1-2, besok kalau ada kesini lagi, PKL datang lagi, kami suruh buat lagi, sehingga nantinya lengkap, siapapun yang melihat alat itu bisa menggunakan dengan membaca SOP. Harapan kami gitu, karena seperti saya sendiri, jurusannya kan juga bukan desain dari molding, bukan dari isi, tetapi insya Allah karena alat itu orang lain bisa, kita prinsipnya pasti bisa. Yang penting lokalitas Jogja tetap dipertahankan, IKM-nya tidak mandek. Syukur dengan adanya transformasi teknologi ilmu itu malah akan muncul ide-ide baru. Gamelan sehingga kan nanti bisa mempercepat produksi tuh Pak. Benar Pak. Benar nanti. Umpamanya target satu tahun ini 20 umpamanya. Nanti dengan adanya ini kan bisa sampai 50 dan sehingga ke depan itu kami memang berusaha membuat cetakan prototipe itu kami sebar ke sentra-sentra industri. Sehingga kami hanya membuat contohnya, nanti yang memperbanyak sana, itu bisa nanti ke depannya seperti itu. Atau kami hanya setengah mateng, sing matengnya dan finishingnya di IKM, itu kan bentuk kolaborasi juga. Meskipun itu masih angan-angan sih, tapi insya Allah itu bisa terwujud. Karena barangnya kelihatan kok. Meskipun gamelan itu warisan budaya tak benda, tapi kan kelihatan. Bendanya kelihatan. Oke, saya mau bertanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, terkait dengan penggunaan inovasi teknologi nih Pak, dampak positifnya Pak penggunaan teknologi terhadap produksi gamelan ini seperti apa Pak? Baik, yang jelas setelah dari pihak PPTG mengeluarkan sistem proses produksinya melalui teknologi, dari sisi positifnya, kalau dibandingkan dengan yang tradisional jelas Mbak. Kalau yang tradisional kan melalui tahapan atau pengrajin itu memiliki besalen. Sedangkan besalen itu kan di situ muncul adanya proses pembakaran. Kalau melalui sistem produksi atau molding itu nyun sewu, karena itu melalui listrik yang berapa ribu watt ya Pak. Saya yakin itu tidak akan ada terjadi limbah, khususnya pencemaran udara. Itu nyun sewu satu. Kedua kali, karena kalau proses penempaan di besalen itu kan tadi saya matur ada limbah pembakaran yang berwujud abu, debu atau arang. Kalau di sistemnya molding atau teknologi cetak tidak ada yang namanya Pak ya. Bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang lagi. Digunakan lagi. Tapi kan tidak melalui proses pembakaran. Tidak dibakar. Selanjutnya dari segi positifnya, kalau yang sistem teknologi molding itu saya kira proses produksi, proses pembuatan di tengah-tengah kota ataupun di padat penduduk saya kira dapat dilaksanakan kalau tidak salah Pak. Tidak ada bising. Nah, satu itu yang berbeda matur menika Pak. Kalau yang di besalen di tempat penempaan itu menimbulkan suara kegaduhan, bising. Dipukul terus kali ya? Baik itu dari suara hasil tempaan, walaupun itu ritmenya dinamik terus-terusan, tapi yang setiap hari terdengar kan merasa terganggu. Tapi kalau yang di sifatnya mungkin teknologi molding, hanya suara mesin yang notabene suaranya cuma rindik, kecil sekali Pak. Jadinya kemungkinan dari segi positif memang antara lain itu Mbak. Sedangkan sudah kami aturkan tadi, tapi memang saya berharap dari pihak nanti Pak Anton selaku pimpinan dari PPTG juga itu akan selalu bermitra bekerja sama dengan anggota-anggota IKM yang ada di Jogja, khususnya masalah hasil akhir dari gamelan itu sendiri. Karena kita yakin kalau karena waktu itu, waktu launching pertama, yang waktu penyerahan dari YPTI ke BPTK yang di kantor baru kita, nyun sewu sempat sowan Pak itu. Saya yakin untuk bentuk yang bilah
itu sangat bagus, tidak masalah. Dari Peking, Saron, Demung, Gender, Slendem. Tapi yang harus melalui tahapan kajian ataupun ya masukan dari sana sini, masalah nanti masuk ke bagian kelontong. Begitu Pak. Nanti kita berharap dengan masuknya kalangan-kalangan apalagi pemangku kebijakan itu nanti akhirnya maksimalnya gamelan yang diproduk dari PPTK akan paling tidak mencapai standarisasi lah gitu. Ngaten Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya mau bertanya kepada Pak Bambang. Menurut Pak Bambang sendiri Pak, pandangan tentang inovasi teknologi nih Pak dalam pelestarian gamelan ini seperti apa ini Pak? Terima kasih. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak ya, dari zaman sekarang ini teknologi harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan. Apalagi kalau tadi disampaikan Pak Anton bahwa seperti molding dan sebagainya itu kan sudah bisa mengurangi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng untuk yang manual. Berarti kan sebetulnya sudah dari segi manual itu sudah teratasi dengan adanya molding. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, nanti setelah kemudian cetakan sudah jadi, harus dikembalikan kepada IKM untuk melihat apakah ini betul-betul sudah pas. Kemudian kira-kira ukuran dan suaranya itu nanti apakah masih ada penyempurnaan atau tidak. Nah, kalau tidak atau kurang itu berarti kan dari IKM sudah bisa memberikan informasi kepada BPTG bahwa ini masih kurang ini ya, sehingga nanti seperti disampaikan Pak Anton itu kan dari riset dari mahasiswa yang bekerja sama dengan BPTG itu kan bisa kemudian membuat SOP yang betul Pak. Ya, sehingga umpamanya saron umpamanya harus begini, bonang harus begini, gong harus begini, itu nanti dengan adanya dari dunia akademisi itu bisa memberikan masukan sehingga nanti produksi dari BPTG itu memang sudah bisa ada standarnya. Apalagi nanti kalau sudah dari IKM sudah memberikan oh ini sudah pas, ya berarti kan produksi ini kan sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah sempurna. Nah, kalau sudah sempurna berarti kan sudah bisa dipasarkan. Nah, kemudian dari kerjasama antara BPTG dengan IKM itu kan selalu sambung sinambung Pak, sehingga tidak terputus. Dengan adanya begitu nanti produksi bisa lebih ditingkatkan dan nanti standarisasi bisa terpenuhi sehingga kalau ada pesanan itu orang yang memesan itu puas Pak. Jadi biasanya kan orang yang memesan itu kan juga penabuh Pak. Ya, nah, penabuh itu kalau sudah melihat hasil produksi dari gamelan ini sempurna, ya mereka kan puas Pak. Nah, dengan adanya puas, ketok tular. Dengan ketok tular itu berarti oh ini produksi dari BPTG dan dari IKM sudah bisa dipasarkan lebih lanjut lagi sehingga nanti tidak hanya konsumen yang ada di Jogja tapi di luar Jogja pun juga bisa menikmati. Jadi itu yang perlu selalu Pak, selalu terus melakukan inovasi dan standarisasi yang pas itu sehingga nanti antara BPD dengan IKM itu bisa saling kerjasama gitu. Dengan demikian nanti mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Anton nanti tahun 2025 sudah bisa diproduksi massal gitu. Nah, dengan demikian kan nanti kalau pesanan dari anggota dewan kan sudah bisa dipenuhi Pak. Karena setiap tahun Mbak Era itu 60 unit Pak. 60 unit itu masing-masing anggota dewan satu, kemudian pimpinan bisa dua. Jadi dari 55 anggota dewan itu nanti 60 bisa produksi 60 unit Pak setiap tahunnya. Nah, kalau bisa dipenuhi itu kan tidak bisa
tidak perlu usah keluar-luar loh, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Karena sementara ini kan kelihatannya masih ada yang produksi dari luar, Pak. Iya, nggih. Nah, kalau bisa ini produksi Jogja sendiri kan gitu, sehingga IKM juga bisa maju, kemudian BPTG juga bisa membuat lebih mempermudah proses pembuatan, sehingga nanti kerjasama ini bisa lebih bagus lagi kan gitu. Tapi begini Pak Nyun Sewu, Yeah. itu dari para IKM pengrajin yang khusus ada di Yogyakarta, itu sebenarnya rasa khawatir Pak. Karena itu nanti kan ujungnya kan apa ya Pak, profit ya Pak, Ya. cuan ya Pak. Cuan, iya. Nyun Sewu, dari pihak BPTG yang selama ini gencar mengkaji, meneliti ataupun masukan dari beberapa pihak, acuannya supaya itu hasil gamelan itu betul-betul bisa diterima dari beberapa kalangan, nanti terus lupa Pak. Ya, Nyun enggak Sewu, gini, Pak. nanti harus Terus. dipatenkan, Pak. Ini, Pak, harus dipatenkan nanti. Kalau tidak dipatenkan nanti Karena begini Pak, kekhawatiran nanti para IKM BPTG setelah hasil sempurna, bisa dikatakan sempurna, mendapat proyek lah istilahnya untuk pengadaan berapa 10 set dari pihak BPTG, nanti memonopoli Pak. Dikerjakan sendiri, tidak melibatkan IKM, tapi saya berharap tidak, dan saya percaya tidak. Nggih. Ngaten Pak nggih harapannya. Jadi yang paling penting itu kan IKM itu kan sebagai penilai Pak. Nggih. Karena kalau ditabuh ini kan harus didengarkan ini. Nggih. Tapi kalau dari teknologi mungkin memang bisa ya Pak ya. Tapi kalau yang menikmati itu telinga dari para ahli itu kan beda Pak. Iya. Insya Allah kekhawatiran itu nggak ada kok, karena nanti tetap kami ada sinergi dan kolaborasi. Makanya nanti kalau misalnya ada kebutuhan, jangankan 10-20 paket, 2 paket pun kami dari instansi pemerintah tidak akan termampu, sehingga kami akan sinergi kolaborasi dalam arti ini loh pencetakan kami titipkan ke IKM, ini cetakan kami, monggo yang mau berbanyak nanti, apakah yang buat banyak sebagian kami, sebagian dari IKM, nanti untuk finishingnya bareng-bareng, termasuk dalam penyelarasan nada itu, nanti penyelarasan nada itu kombinasi antara manual seni dari orang, dari telinga dengan komputer, sehingga nanti standarnya cepat. Ya. Jadi saling kolaborasi itu. Nggih Pak nggih. Tapi kan mungkin kami jalan sendiri. ngatur Pak, rasa kekhawatiran ngan maklum toh Pak. nggih. Karena selama ini tidak ada teknologi seperti ini ya, takutnya orang kalah dengan robot gitu. Karena ini Kelamaan. Karena gamelan ini adalah ada nuansa seni. Seni itu mau nggak mau pasti dari pribadi. Kalau yang robot itu karena itu bukan seni. Jadi kalau ini insya Allah perasaan itu tetap ada. Perasaan khawatir ada, tetapi nanti bahkan nanti kalau sudah ada transformasi atau alih teknologi di semua IKM itu sudah bisa alih teknologi terkait dengan molding, berarti kan bisa kami percayakan kami sebagai intinya plasmanya di teman-teman IKM. Jadi nanti kolaborasi termasuk tidak usah khawatir kami nggak punya besalan, kan workshop gamelannya ada di kami, cuma perbanyakannya di Bapak Ibu IKM yang lain. Jadi tidak perlu khawatir Pak. Nyicil aja Bapak. Nyicil aja. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini dukungan yang paling dibutuhkan dari Bapak selaku perajin gamelan ya Pak, terkait dengan inovasi teknologi dalam pelestarian gamelan ini seperti apa nih Pak dukungan yang dibutuhkan? Silakan. Iya. Dukungannya baik dari pemerintah maupun dari pihak BPTG selaku pemangku ataupun yang dipasrai melaksanakan pembuatan proses gamelan secara digital ya. Itu yang jelas harapannya dengan lebih baiknya, lebih sempurnanya dari proses pembuatan gamelan itu dari pemangku kebijakan akan melihat dan istilahnya menimbang bahwa dari pihak BPTG yang khususnya itu harapannya wadah dari IKM yang ada di khususnya ada di Jogja itu akan memberikan kepercayaan. Jadinya
yang selama ini kegiatan pengadaan itu melibatkan di wilayah luar Jogja akan dapat dikerjakan, dapat dipenuhi di wilayah Jogja sendiri, khususnya nanti melalui BPTG yang bermitra dan bekerjasama dengan para IKM yang ada khususnya di Jogja. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaan terakhir ini untuk Pak Bambang. Pak Bambang, kalau dukungan dari Dewan ini Pak yang diberikan ini seperti apa ini Pak? Silahkan. Terima kasih. Jadi fungsi dari Dewan itu kan ada 3. Jadi yang pertama membuat perda untuk peraturan, kemudian anggaran, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya BPTG yang sudah sekian usaha untuk membuat molding dan sebagainya, berarti kan harus ada dukungan anggaran. Betul. Jadi anggaran itu kan setiap tahun diusulkan dari eksekutif ke legislatif. Jadi setiap tahun kan kita membuat APBD, Pak. Nah, APBD itu biasanya disahkan di bulan Oktober November. Jadi untuk kegiatan 1 tahun berikutnya itu harus pengusulannya di tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun 25 berarti pengusulan di 2024. Nah, dengan adanya banyak sekali dari dinas-dinas itu untuk membuat program, otomatis nanti ya dinas-dinas itu harus menyampaikan program. Nah, kemudian setelah kita bahas bersama, baru kemudian kita ketok sebagai APBD. Jadi fungsi anggaran itu juga harus sama-sama, Pak. Jadi dinas mengusulkan apa, kemudian dari Dewan juga mungkin ada koreksi, ada tambahan dan sebagainya, itu harus disatukan. Sehingga nanti program tahun berikutnya itu sudah bisa dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan oleh dinas-dinas. Karena dinas-dinas itu kan banyak, jadi tidak hanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tapi seluruh dinas kan ada. Dan nanti itu diusulkan, kemudian kita godok. Nah, kemudian setelah ditetapkan menjadi APBD, nah, kemudian dilaksanakan pada tahun berikutnya, kemudian Dewan kan hanya melihat kan ini sudah dilaksanakan atau belum, nah, kemudian dalam bentuk pengawasan dan sebagainya. Dengan demikian nanti anggaran itu betul-betul sudah termanfaatkan dengan baik. Jadi setiap dinas itu mesti akan melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin Pak Anton juga akan mengusulkan loh Pak, ini tahun 25, 26, wah ini saya proyeknya apa? Ini kan harus, itu kan harus ada usulan begitu. Jadi dorongan dari Dewan ya seperti itu. Jadi apa yang dianggarkan oleh masing-masing dinas itu kemudian setelah kita godok kemudian kita tetapkan. Jadi itu dorongan penganggarannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti seperti sapaan Pak Anton 25 sudah ready Pak ya itu bisa terlaksana Pak. Amin. Saya kira demikian Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Terakhir ke Pak Anton. Kalau Bapak melihat ini ke depan ini proyeksi gamelan di DIY ini ke depannya seperti apa nih Pak? Silakan. Kalau karena sekarang kan gencar untuk produksi maupun promosi, sehingga insya Allah gamelan Jogja itu bisa mendunia. Mendunianya bahwa nanti gamelan dari Jogja bisa ekspor keluar, tetapi yang Jogja bisa terpenuhi. Baik itu dari dunia pendidikan, dunia pelaku usaha, untuk wisata, kemudian juga untuk pelestarian budaya. Dengan kami karena kami di TTG itu kan kami salah satu tugasnya adalah Perekayasa membuat alat tepat guna, termasuk salah satunya adalah inovasi terkait teknologi yang berbasis budaya yang gamelan. Ini harapan kami nanti dengan ada kolaborasi sinergi antara kami dengan pelaku UMKM dengan dukungan kebijakan dari legislatif, itu nanti semua akan bisa jalan, termasuk inovasi kami bisa jalan, termasuk kalau ada kendala-kendala kami bisa diskusi dengan IKM maupun dengan peneliti maupun praktisi dan akademisi yang ada di Jogja. Jogja ini komplit,
akademisi banyak, praktisi ada, legislasinya juga mendukung, dan kami juga punya dana keistimewaan. Insya Allah nanti benar-benar Jogja istimewa. Kedepannya gamelan ini juga menjadi produk yang istimewa untuk Jogja maupun untuk dunia. Harapannya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga Pak Sugeng sudah hadir untuk berbincang dalam podcast hari ini. Matur nuwun. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Serawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindak DIY. Saya Noristera, Pak Anton, Pak Bambang, dan juga Pak Sugeng yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.